Halo guys, masih dengan Repsuto Entertainment. Di video ini, Repsuto akan membahas alur cerita drama Korea Connect. Oke guys, kita langsung aja menuju alur ceritanya. Let's go! Sejauh ini, yang Mimin ketahui dari Connect dalam cerita drama ini, sekitar tahun 2000 ada sebuah perusahaan farmasi namanya Farmasi Jongdo yang membuat penemuan inovatif dalam bidang bioteknologi di pusat penelitiannya guys. Penelitian itu diberi kode nama Connect dan seharusnya menjadi penemuan revolusioner dalam transplantasi bio karena berkaitan dengan keabadian. Connect adalah manusia jenis baru yang memiliki tubuh abadi. Jadi walaupun terluka atau terpotong bagian-bagian tubuhnya, Connect bisa kembali seperti semula guys. Wow, sedikit mengerikan ya. Dan keberadaannya sangat misterius. Tokoh utama Connect dalam cerita ini adalah Ha Dong-soo. Cerita berawal dari tokoh utama Ha Dong-soo yang sendirian melewati malam. Malam itu Ha Dong-soo dikejutkan oleh orang-orang misterius yang tiba-tiba menyerangnya dan membawa Ha Dong-soo. Kenapa Ha Dong-soo dengan mudahnya bisa dibawa? Karena Ha Dong-soo tidak memiliki kekuatan bertarung dan kemampuannya hanya nggak bisa mati aja guys. Singkat cerita, tubuh Ha Dong-soo sudah berada di meja operasi dan seorang dokter tua telah membelah dadanya. Benar-benar menyeramkan guys. Sepertinya seluruh organ tubuh Ha Dong-soo diambil. Lalu terlihat ada seorang wanita misterius yang sedang mencari tahu tentang Connect. Di suatu pagi, penduduk kota dikejutkan dengan sebuah patung wanita yang indah seperti sebuah karya seni. Orang-orang berdatangan dan mengambil gambar patung itu, tapi ada darah yang keluar dari ujung jari tangan dan mata patung itu guys. Mengerikan. Lalu informasi itu sampai ke pihak kepolisian. Detektif Choi datang menyelidiki patung itu, membawa patung itu ke laboratorium forensik kepolisian. Ini adalah hal gila guys. Pelakunya seperti seorang seniman yang membuat karya seni melalui mayat seorang wanita dengan simbol seperti huruf P dan L di tubuh mayat yang dilapisi resin itu. Bagaimana pelaku melakukannya? Tapi di sini kita nggak akan membahas cara pelaku membuat patung itu guys ya. Oke, lanjut menuju Ha Dong-soo yang sedang memainkan gitar. Ha Dong-soo menyukai musik dan menciptakan lagu sendiri guys. Dan Ha Dong-soo selalu mengupload karyanya di video internet. Saat itu tiba-tiba mata kanannya bereaksi mendapat pandangan-pandangan yang aneh. Yang terlihat adalah tempat yang asing baginya. Ha Dong-soo melihat astrologi bintang di sebuah komputer, alat-alat bedah, sebuah ruangan, dan obat tetes mata guys. Pandangan Ha Dong-soo menghilang setelah terkena obat tetes mata itu. Sejak saat itu, Ha Dong-soo mulai penasaran. Ternyata saat Ha Dong-soo di meja operasi, selain semua organ tubuhnya diambil, kedua bola matanya juga diambil guys. Dan melalui bola matanya itu, Ha Dong-soo melihat seseorang yang sedang mengotak-ngatik organ tubuhnya guys. Lalu ponsel orang itu berdering dan orang itu meninggalkan tubuh Ha Dong-soo. Orang itu menerima telepon dari pembeli yang menginginkan organ tubuh guys. Orang tua itu ternyata adalah pedagang organ tubuh, sangat mengerikan. Tapi saat itu tubuh Ha Dong-soo yang terbedah kembali seperti semula guys. Ha Dong-soo bangun dan membuat orang tua itu terkejut. Ha Dong-soo mencari matanya dan hanya mendapatkan mata kirinya saja. Orang tua itu berteriak, membuat Ha Dong-soo panik. Ha Dong-soo melarikan diri meninggalkan mata kanannya yang tergeletak di lantai. Setelah sekian lama, Ha Dong-soo menyesali karena meninggalkan mata kanannya di tempat itu. Dan karena pandangannya selama ini, Ha Dong-soo menyadari kalau mata kanannya sudah ditransplantasikan pada orang lain. Di markas polisi, Detektif Choi putus asa karena mayat-mayat misterius ini guys. Mayat korban dilapisi resin agar mengeras, dan saat ini sudah ada 2 korban. Korban pertama adalah Kim Hye-mi, seorang mahasiswi. Korban kedua adalah Bak Yong-suk, seorang pelatih kesehatan. Kedua kasus tidak berhubungan dan juga bukan karena dendam. Pelakunya adalah psikopat gila yang menghias mayatnya, membalsem, bahkan memakaikan resin untuk melapisi jasadnya seperti karya seni. Pihak kepolisian masih menyelidiki guys. Oke guys, yang belum tahu tentang resin, Mimin jelasin guys. Resin adalah eksudat atau getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan, terutama oleh jenis-jenis pohon runjung atau konifer. Pohon runjung atau konifer adalah sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki runjung sebagai organ pembawa biji seperti pohon pinus atau damar. Getah ini biasanya membeku lambat atau cepat dan membentuk massa yang keras dan sedikit banyak transparan.
Resin dipakai orang terutama sebagai bahan pernis, perekat atau resin plastik pembungkus makanan yaitu PET. PET adalah resin yang digunakan untuk membentuk plastik yang bening transparan dan bersifat sedikit lentur. Umumnya plastik jenis ini banyak digunakan oleh industri makanan dan minuman sebagai pembungkus wadahnya. Ha Dong-soo bekerja di tempat barang rongsokan, mengumpulkan rongsokan, menservis elektronik. Saat itu istri bosnya sedang mencari bos tua. Ha Dong-soo membantu mencari dan menemukan bosnya yang tua sedang dibully 3 orang siswa sekolah, guys. Ha Dong-soo membantu bosnya. Tapi Ha Dong-soo terlalu lemah untuk menghadapi 3 siswa itu, guys. Dan saat telinga Ha Dong-soo terpotong, 3 siswa itu terkejut dan ketakutan, menganggap Ha Dong-soo adalah monster. Sebutan monster adalah kata-kata yang paling dibenci oleh Ha Dong-soo sejak dia masih kecil. Karena sejak kecil, tulang-tulang Ha Dong-soo meskipun patah, tubuhnya bisa kembali seperti semula. Karena itulah predikat monster sangat menyakiti hatinya. Walaupun telinganya yang terpotong kembali seperti semula, tapi saat terpotong, Ha Dong-soo juga merasakan sakit yang luar biasa. Dan juga saat telinganya tersambung kembali, guys. 3 orang siswa itu melarikan diri dan bertemu dengan seseorang. Tampaknya Ha Dong-soo dicari oleh sekelompok orang penjual organ tubuh, guys. Para penjual organ itu membicarakan tentang Connect. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, pembicaraan mereka sudah disadap oleh seorang penulis novel web, guys. Di suatu malam, Ha Dong-soo yang menyukai musik menghampiri pengamen yang ada di jalanan. Pengamen ini memberitahu Ha Dong-soo kalau lagu yang dinyanyikannya itu dari video di internet. Di rumahnya, Ha Dong-soo merasa bahagia karena lagunya dinyanyikan dan memutarnya lagi di internet. Lalu di tempat lain, si pelaku ternyata juga mendengarkan lagu yang sama, guys. Seketika itu juga mata kanan Ha Dong-soo kembali bereaksi. Tapi peristiwa itu hanya sekejap. Ha Dong-soo marah dan akan mengambil mata kanannya kembali. Ha Dong-soo menyelidiki dan kembali ke sarang penjual organ. Jelas saja mereka yang tahu mengenai koneksi mata satu langsung mengejar Ha Dong-soo. Kemudian Ha Dong-soo bertemu dengan seorang wanita yang misterius. Wanita misterius itu membantunya melarikan diri sampai Ha Dong-soo terhenti karena jalan buntu, guys. Wanita misterius itu mendekati Ha Dong-soo dan melukai Ha Dong-soo untuk membuktikan keyakinannya. Ya, luka Ha Dong-soo sembuh, guys. Ha Dong-soo terkejut dan menganggap wanita misterius itu adalah musuhnya. Karena para pengejarnya semakin dekat, wanita itu melempar Ha Dong-soo ke bawah, jatuh menghantam mobil. Tentu saja Ha Dong-soo nggak mati, guys. Di tempat lain, pelaku itu sudah mendapatkan korban yang ketiga untuk karya seninya selanjutnya. Paginya, seorang wanita bernama Lee Sung-hee sedang melihat Twitternya artis terkenal yaitu Z. Dan Z juga tampaknya menyukai lagunya Ha Dong-soo ini, guys. Lalu di perjalanan, Lee Sung-hee melihat hal yang menakutkan. Lagi-lagi ditemukan mayat yang sudah mengeras seperti patung. Kali ini, patung anak laki-laki, guys, dengan hiasannya. Masyarakat mulai mempertanyakan kinerja kepolisian. Detektif Choi memeriksanya dan menemukan simbol yang sama, guys. Dan di kantor ini kita semua mengetahuinya kalau orang ini adalah pelakunya, guys. Orang ini adalah Oh Jin-sop dan wanita ini adalah rekan kerjanya yaitu In Sun-hee. Sepertinya In Sun-hee tertarik pada Oh Jin-sop. Saat In Sun-hee bersenandung lagu yang lagi hits di internet, mata kanan Ha Dong-soo bereaksi kembali. Kali ini Ha Dong-soo bisa melihat dengan jelas wanita itu, Lee Sung-hee, yang sedang berada di halaman sebuah perusahaan. Halaman perusahaan itu sepertinya Ha Dong-soo pernah melihatnya, guys. Di kantor polisi terjadi hal yang mengejutkan. Saat menyelidiki sebuah website, ternyata ada orang-orang yang mendukung psikopat gila itu, guys. Seni mayat yang terjadi di Korea mendapat perhatian dari dunia. Orang-orang itu mengecam tindakan itu, tapi sekaligus mengagumi dan penasaran seni mayat berikutnya. Yap, mereka mungkin sudah gila, guys. Di rumahnya, Ha Dong-soo kembali mendapatkan penglihatan. Ha Dong-soo juga melihat buku sketsa tentang seni mayat dan juga ada simbol di situ seperti huruf P dan L dijadikan satu.
Hadung-su mencarinya di internet dan menemukan karya seni mayat pelaku di internet seperti gambar buku sketsa di penglihatan Hadung-su. Hadung-su saat itu menyadari kalau mata kanannya saat ini sudah ditransplantasikan pada seorang penjahat kejam yang menggemparkan Korea. Tapi saat itu pihak kepolisian telah mencurigai Hadung-su sebagai pelaku karena ada di tempat kejadian, guys. Hadung-su pergi ke perusahaan yang ada di dalam pandangannya dan bertemu dengan wanita itu. Hadung-su langsung menanyakan tentang pria yang bersama dengan wanita itu, guys. Tapi Isung-hee dan temannya yang ketakutan langsung menjauhi Hadung-su. Siang harinya, Isung-hee dan kedua temannya yaitu Ji-young dan Hwang Myung-hun akan makan siang. Isung-hee dan Ji-young bercerita pada Hwang Myung-hun kalau tadi pagi kedua cewek ini bertemu dengan pria mesum bermata satu. Kemudian saat di rumah Namsan Subsunde, Isung-hee, Ji-young, dan Hwang Myung-hun bertemu dengan Oh Jin-sup dan mereka bertiga menghampiri mejanya. Tapi saat mendengar lagu itu lagi, mata kanan Hadung-su langsung bereaksi. Saat itu Hadung-su melalui matanya juga dengan jelas melihat kalau orang yang dicarinya berada di rumah Namsan Subsunde. Tapi saat sampai di rumah Namsan Subsunde, Hadung-su hanya melihat Isung-hee, Ji-young, dan Hwang Myung-hun saja, guys. Ketika akan bertanya, Hwang Myung-hun langsung mengusir Hadung-su pergi. Di sini kita juga diperlihatkan karakter Z yang memiliki karakter meragukan, jahat, atau berkedok baik. Karena lagu dari gitaris kesepian itu nggak ada hak ciptanya, Z akan mengambilnya dan akan merekamnya ulang. Hadung-su menyelidiki pelaku sampai dia akhirnya menemui seorang peramal yaitu Ge Yong-ran. Hadung-su hanya menanyakan tentang simbol yang dilihatnya di buku sketsa milik pelaku. Ternyata simbol itu sama dengan simbol yang ada di horoskop perbintangan, yaitu simbol planet Pluto, guys. Simbol Pluto artinya adalah kehancuran dan regenerasi, raja neraka atau malaikat maut, dan bersinggungan dengan simbol Venus yang artinya seni dan kecantikan. Kedua planet ini mengalami konjungsi dalam batasan yang sama terkumpul di suatu sudut. Pada tanggal 29 November, 12 Desember, 20 Desember, 25 Desember, dan berakhir tanggal 6 Januari. Ternyata tanggal-tanggal itu sesuai dengan tanggal kemunculan seni mayat, guys. Karena hal inilah Hadung-su harus segera mendapatkan kembali matanya. Di suatu malam, Isung-hee datang ke tempat Oh Jin-sup dan mereka melakukan hal itu, guys. Apa ya? Sedangkan pihak kepolisian langsung memanggil peramal Ge Yong-ran dan menanyakan tentang pemuda bermata satu itu, guys. Setelah mendapat informasi dari Ge Yong-ran, detektif Choi menetapkan Hadung-su sebagai tersangka. Keesokan harinya setelah melakukan itu, Isung-hee akan pergi. Tapi karena penasaran, Isung-hee masuk ke ruang kerjanya Oh Jin-sup dan menemukan buku sketsa semua tragedi seni mayat yang terjadi akhir-akhir ini, guys. Pagi itu, Isung-hee berangkat ke kantor dan di perjalanan melihat berita seni mayat yang keempat, dan korbannya mirip seperti gambar sketsa di buku sketsa milik Oh Jin-sup. Tentu saja Isung-hee ketakutan, guys. Saat Isung-hee sampai ke kantor, Isung-hee meminta Hwang Myung-hun untuk membantunya. Lalu, di TKP seni mayat keempat, Hadung-su yang melihat di tempat itu diketahui dan dikejar oleh pencuri organ juga pihak kepolisian, guys. Terjadi kejar-kejaran, salah satu pencuri organ mendorong Hadung-su. Hadung-su menghajarnya, tapi dari belakang Eun-pyo menyerang dan tangan kiri Hadung-su terpotong, guys. Para pencuri organ itu yang sudah mengetahui rahasia konek mengambil tangannya. Tapi Hadung-su mengambilnya lagi, guys. Tangan Hadung-su utuh kembali. Tiba-tiba wanita misterius itu datang dan menyelamatkan Hadung-su. Wanita misterius ini adalah Cha Airang. Cha Airang menyuruh Hadung-su membunuh mereka yang mengetahui tentang konek. Tapi Hadung-su tidak bisa melakukan itu, guys. Dan para polisi juga gagal mendapatkan pria mata satu ini. Hadung-su dan Cha Airang berhasil lolos dan Cha Airang menyimpan nomor ponsel Hadung-su. Di kantor, Isung-hee meminta Oh Jin-sup untuk mengikutinya ke atap gedung. Isung-hee meminta klarifikasi pada Oh Jin-sup tentang buku sketsa seni mayat yang ada di rumahnya. Hwang Myung-hun diam-diam mengikuti ke atap, tapi saat itu ponsel Hwang Myung-hun tiba-tiba berbunyi, guys. Saat Isung-hee berteriak kalau Oh Jin-sup adalah seorang penjahat, Oh Jin-sup langsung memukul pingsan Isung-hee.
Hwang Myung-hun terpancing dan berkelahi dengan Oh Jin-sop. Tentu saja Hwang Myung-hun terlalu bodoh guys. Ha Dong-soo melihat semua kejadian itu melalui matanya guys. Dan saat itu Hwang Myung-hun telah dijatuhkan dari atap gedung. Lee Sung-hee yang ketakutan memohon pada Oh Jin-sop untuk tidak menyakitinya, tapi Oh Jin-sop menghabisi nyawanya. Di tengah keributan itu, Ha Dong-soo masuk ke dalam gedung. Semua orang di kantor itu panik karena Hwang Myung-hun yang jatuh dari atap gedung. Dan saat mereka memeriksa atap gedung, mereka menemukan mayat Lee Sung-hee. Ha Dong-soo yang memburu Oh Jin-sop hanya melihat mantel dari pandangannya. Saat Ha Dong-soo melihat pria membawa mantel, Ha Dong-soo langsung mengejarnya, tapi salah sasaran. Karena Ha Dong-soo tidak tahu wajah Oh Jin-sop. Ha Dong-soo langsung menanyakan mantel. Pria itu marah kepada Ha Dong-soo karena dia nggak pakai mantel. Ha Dong-soo menyadari kalau pelakunya bersembunyi. Oh Jin-sop bersembunyi di bilik toilet. Ha Dong-soo menggedor bilik toilet yang terkunci dan masuk di sebelahnya. Saat Ha Dong-soo akan menggapai Oh Jin-sop menusuk tangan Ha Dong-soo dengan bolpen guys. Ha Dong-soo keluar kesakitan. Ha Dong-soo marah dan menggedor lagi bilik toilet itu. Tapi pria sebelumnya masuk dengan beberapa security. Ha Dong-soo diamankan oleh security gedung. Ha Dong-soo masih berusaha menggapai kaki Oh Jin-sop. Saat itu Oh Jin-sop melihat tangan Ha Dong-soo yang tertusuk bolpen sembuh guys. Ha Dong-soo yang dibawa oleh security bertemu dengan temannya Lee Sung-hee yaitu Ji-young. Ji-young langsung menuduh Ha Dong-soo. Tapi Ha Dong-soo membela diri dan mengatakan pria yang memakai mantel pelakunya. Oh Jin-sop kembali ke ruangannya dan penasaran siapa pria yang tahu tentang dirinya itu. Dan melihat saat itu semua karyawan panik karena Hwang Myung-hun yang jatuh dari atap gedung. Dan Oh Jin-sop hanya berpura-pura bodoh dan terkejut guys. Ha Dong-soo yang dibawa oleh security lagi-lagi diselamatkan oleh Cha Airang dan mereka melarikan diri. Detektif Choi dan Detektif Bak memeriksa CCTV, tapi pria mata satu datang sesudah Hwang Myung-hun jatuh dari atap gedung. Sedangkan wanita yang membantu pria mata satu juga datang dan menyamar sebagai pegawai wanita setelah pria mata satu itu masuk ke dalam gedung guys. Berarti tidak ada keterlibatan mereka berdua dalam insiden kematian Hwang Myung-hun dan Lee Sun-hee. Kemudian, Detektif Choi dan Detektif Bak mendatangi meja Oh Jin-sop dan menginterogasinya menanyakan mantelnya. Tapi Ji-young membela Oh Jin-sop, menganggap Oh Jin-sop orang baik yang tidak berdosa guys. Tapi di sini Detektif Choi merasakan keanehan. Detektif Choi dan Detektif Bak selesai menginterogasi. Detektif Choi menyatakan kalau Oh Jin-sop seorang narsistik akut. Kenapa Oh Jin-sop malah kesal pada Ji-young yang membelanya? Oh Jin-sop terpicu oleh hal-hal yang diabaikan orang biasa, seperti Ji-young yang tadi sudah melewati garis batas. Di tempat lain, Ha Dong-soo bersama dengan Cha Irang. Dan Cha Irang menceritakan kalau dulu dirinya pernah diselamatkan oleh seorang anak dari kecelakaan yang mematikan. Tapi secara ajaib, anak itu tidak mati, padahal tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Anak itu menghilang, tapi sudah membuat Cha Irang penasaran mulai mencarinya guys. Karena di internet ada orang-orang yang sedang mencari konek, Cha Irang meninggalkan komentarnya di situ dan saling bertukar informasi. Dan dengan berani masuk ke dalam organisasi yang belum diketahuinya. Mencatat semua dengan alasan untuk kepentingan membuat novel. Dan Cha Irang diam-diam memasang penyadap di tempat itu guys. Orang-orang itu sama-sama mencari konek tapi dengan maksud yang berbeda guys. Setelah Cha Irang mengetahui tentang organisasi itu, Cha Irang menjelaskan sekelompok orang yang memburu Ha Dong-soo adalah organisasi pemburu organ tubuh manusia yang bertugas menangkap orang-orang. Ha Dong-soo juga menceritakan tentang dirinya yang diculik dan kehilangan satu mata. Dan bola matanya itu ditransplantasikan pada seorang penjahat guys. Tapi saat itu Cha Irang tidak percaya. Bagaimana cara Ha Dong-soo mengetahui matanya ada di pria jahat itu? Ha Dong-soo menjelaskan kalau melalui matanya, Ha Dong-soo bisa melihat semua yang dilakukan pria jahat itu guys. Karena pria bermata satu sedang dicari, Cha Irang menyarankan agar Ha Dong-soo memakai kacamata hitam saja. Saat itu mata kanan Ha Dong-soo bereaksi lagi karena di rumah Oh Jin-sop menyelidiki pria mata satu ini guys. Mendengar lagu di internet karena lagu ini semua terjadi. Oh Jin-sop yakin suara penyanyinya adalah pria mata satu.
Dan Ha Dong-soo yakin matanya bereaksi karena lagunya. Dan saat Oh Jin-sop menghentikan lagunya, reaksi di mata itu pun menghilang. Dan Oh Jin-sop jadi tahu kalau matanya bereaksi saat mendengar lagu ini, guys. Suatu hari, lagunya Ha Dong-soo sudah terdengar di radio dan diaransemen ulang oleh Z. Memang jadinya lebih bagus, guys. Dan sepertinya Ha Dong-soo menyukainya. Tapi tanpa diduga, Oh Jin-sop datang ke tempat studio rekaman Z dan menanyakan hak kepemilikan lagu itu, siapa pencipta dan penyanyinya. Tapi Z mengatakan dia dan krunya sudah mencari tapi tidak ditemukan. Dan Z mengatakan semua royalti akan disumbangkan. Entah itu suatu kebohongan yang dirancang oleh Z atau kebenaran, entahlah guys. Tapi sebenarnya Oh Jin-sop juga berpura-pura kalau perusahaan ingin merekrut pencipta dan penyanyi asli lagu ini. Saat itu, para pemburu organ melalui anak buahnya yaitu Woo Jin juga sedang mengawasi Oh Ji-sop. Karena sebelum transplantasi mata, ternyata Oh Ji-sop ini sudah diketahui akan tewas karena penyakitnya, guys. Tapi menurut informasi Woo Jin, Oh Ji-sop sampai saat ini baik-baik saja dan menjalani aktivitas kantornya dengan baik. Para pemburu organ merasa menyesal, terutama bos Min-suk dan ini bos In-pyo, karena dokter tua mentransplantasikan bola mata konek itu pada Oh Ji-sop. Para pemburu organ ini berniat mengambilnya kembali, guys. Dan semua percakapan itu didengar oleh Cha Irang. Tapi penyadap di tempat organisasi itu telah diketahui oleh bos Min-suk. Dan sekarang Cha Irang juga menjadi target perburuan, guys. Cha Irang mengikuti Woo Jin dan sampai pada apartemennya Oh Ji-sop. Cha Irang menemui Ha Dong-soo dan bermaksud menyampaikan hal ini. Tapi Ha Dong-soo melihat pandangan lagi di matanya. Oh Jin-sop sudah mengetahui kalau matanya terhubung dengan Ha Dong-soo, guys. Oh Jin-sop memperlihatkan tulisan, "Kali ini aku akan datang menemukanmu. Tunggulah." Dan Oh Ji-sop juga memberitahu seni mayat selanjutnya lewat buku sketsa dan foto, guys. Kali ini korbannya adalah 3 gadis kecil. Saat Ha Dong-soo berjalan di malam hari, Ha Dong-soo berhenti di depan seorang pengamen. Pengamen itu merubah aransemen nada lagunya, guys. Tapi seketika itu juga mata Ha Dong-soo kembali bereaksi. Dalam pandangan mata Ha Dong-soo, Oh Jin-sop sedang berada tepat di depannya, yaitu di dalam mobil van. Ha Dong-soo mengejarnya, tapi Ha Dong-soo ditangkap oleh detektif Choi. Sedangkan Oh Ji-sop menemui dokter tua yang mengoperasinya dulu, memukul dokter tua dan mengancamnya. Oh Ji-sop menanyakan tentang mata yang ditransplantasikan kepadanya. Hampir bertepatan dengan itu, para pemburu organ datang mencari dokter tua itu. Oh Ji-sop menahan dokter tua itu dan bersembunyi, guys. Di kantor polisi, Ha Dong-soo mulai diinterogasi, tapi Ha Dong-soo hanya diam saja. Saat para detektif itu mengatakan kalau mengetahui Ha Dong-soo datang ke peramal dan menanyakan mengapa pertanyaan Ha Dong-soo saat itu berkaitan dengan seni mayat, Ha Dong-soo masih tidak bisa menjawabnya. Detektif Bak menuduh dan memojokkan Ha Dong-soo agar mengakui perbuatannya, guys. Lalu Ha Dong-soo membicarakan matanya yang bisa melihat kejadian. Detektif Bak tidak percaya dan akan memukul Ha Dong-soo. Tapi detektif Chor mencegahnya. Detektif Chor percaya kalau Ha Dong-soo bukan pelaku seni mayat. Tapi detektif Chor membutuhkan kejelasan, guys. Detektif Chor membawa Ha Dong-soo ke atap gedung kantor polisi. Dan Ha Dong-soo mulai jujur dengan melepaskan borgol dari tangan kirinya. Walaupun itu mematahkan tangan kirinya, guys. Detektif Chor terkejut karena tangan kiri Ha Dong-soo kembali seperti semula. Ha Dong-soo berkata pada detektif Chor kalau apapun yang dilakukan oleh pelaku, Ha Dong-soo bisa melihatnya. Tapi laporan detektif Bak menyatakan bahwa semua tentang Ha Dong-soo adalah rekayasa. Identitas Ha Dong-soo palsu, bahkan sidik jarinya tidak terdaftar. Ha Dong-soo tidak teridentifikasi. Lalu detektif Chor memerintahkan detektif Bak menyelidiki sekali lagi tentang para pemburu organ itu. Ha Dong-soo meminta pada detektif Chor agar melepaskannya, karena hanya Ha Dong-soo yang mengetahui wajah anak-anak yang akan dijadikan seni mayat selanjutnya, guys. Detektif Chor tidak bisa melepaskan Ha Dong-soo. Karena itulah Ha Dong-soo melepaskan borgol di tangan kanannya, berlari dan melompat dari atap gedung. Detektif Chor mengira Ha Dong-soo mati, tapi Detektif Chor turun untuk mengejarnya, guys. Di tempat lain, Oh Ji-sop menyiksa dokter tua itu, guys.
Dokter tua itu memberikan informasi kalau mata itu adalah mata konek. 2 bulan yang lalu, Oh Ji-sop terluka parah dan datang ke tempat dokter tua itu. Bersamaan dengan itu, tubuh Ha Dong-soo juga ada di sana, guys. Sudah dibedah, diambil kedua matanya dan organ dalamnya. Tapi betapa terkejutnya dokter tua itu saat melihat Ha Dong-soo bangun dan melarikan diri. Karena mata kanan konek tertinggal, dokter tua itu bereksperimen mentransplantasikan mata Ha Dong-soo pada Oh Jin-sop. Dokter tua menjelaskan mengenai konek, tentang tubuh konek yang abadi. Berarti Oh Ji-sop memiliki bagian tubuh yang abadi. Setelah mengetahui semuanya, Oh Ji-sop menghilangkan nyawa dokter tua itu, guys. Di tempat lain, Cha Airang menghubungi Ha Dong-soo tapi nggak bisa. Cha Airang membuat bagan tentang organisasi perdagangan organ dari pemimpin sampai bawahan. Cha Airang mengira kalau Ha Dong-soo tertangkap. Memang tertangkap, guys, tapi sudah melarikan diri. Bos Eun-pyo lagi kesal dan memerintahkan anak buahnya untuk mencari dokter tua. Lalu Woo Jin melapor kalau Oh Ji-sop belum pulang sejak kemarin. Bos Eun-pyo memerintahkan Woo Jin untuk pergi ke tempat Oh Ji-sop dan membawa apapun yang bisa dijadikan petunjuk. Di perjalanan, Woo Jin diikuti oleh Cha Airang, tapi ponselnya Cha Airang berbunyi, guys. Lagi-lagi bunyi ponsel. Cha Airang mengikuti Woo Jin, tapi Woo Jin menghilang. Cha Airang mencarinya dan Woo Jin menyerangnya dari belakang. Mereka bertarung, guys, dan kemampuan berkelahinya Cha Airang lebih hebat 10 kali lipat dari Ha Dong-soo. Di tempat lain, Ha Dong-soo melemparkan bom molotov, meneror sekolahnya anak-anak yang akan dijadikan korbannya Oh Ji-sop, dan menebarkan ancaman pada kepolisian semua anak-anak akan mati. Berita ini sampai pada Detektif Choi dan Detektif Choi mengetahui niat baik Ha Dong-soo. Detektif Choi langsung memerintahkan agar menutup semua sekolah SD di kota itu, guys. Televisi akhirnya memberitakan tentang aksi pembakaran sekolah-sekolah yang dianggap sebagai aksi terorisme, guys. Oh Ji-sop hanya tersenyum mendengar berita ini. Ha Dong-soo merasa tindakannya berhasil. Di ponselnya ada pemberitahuan komentar dari video di YouTube-nya. Komentar Z yang ingin bertemu dengan Ha Dong-soo dan ingin berkolaborasi. Hal ini membahagiakan Ha Dong-soo, guys. Tiba-tiba, mata Ha Dong-soo bereaksi lagi. Melalui mata Ha Dong-soo, Oh Ji-sop mengirim pesan dan menyuruh Ha Dong-soo agar menelponnya. Mereka berkomunikasi lewat ponsel. Oh Ji-sop mengatakan ini adalah takdir. Ha Dong-soo berkata akan menghentikan semua perbuatan Oh Ji-sop. Tapi Oh Ji-sop sudah melanjutkan ke tahap selanjutnya. Oh Ji-sop hanya ingin Ha Dong-soo mencari tahu tentang dirinya. Di gorong-gorong got di kota, mayat Woo Jin ditemukan, guys. Para polisi menyelidiki TKP dan menemukan kamera. Cha Airang sudah menunggu Ha Dong-soo. Karena tempat Ha Dong-soo sekarang lebih membahayakan. Cha Airang mengajak Ha Dong-soo pindah ke tempatnya di gedung bioskop yang tidak terpakai lagi, guys. Disinilah Cha Airang menjelaskan kalau dirinya juga konek. Ha Dong-soo bahagia karena bukan Ha Dong-soo saja yang aneh. Sejak kecil, Cha Airang menyembunyikan identitasnya dengan membalut jempolnya dengan plester biar dianggap anak normal. Tapi kali ini Cha Airang mengakui kalau dirinya bukan manusia biasa. Ha Dong-soo dan Cha Airang menyatukan konek mereka, guys. Di tempat lain, Z sedang berpesta. Saat itu Oh Ji-sop datang dengan menyamar menjadi pria mata satu. Kedatangannya sepertinya ada faktor kesengajaan agar terekam CCTV, guys. Saat Z dan ceweknya keluar dari diskotik, Oh Ji-sop memukul Z pingsan, lalu memukul si cewek di perutnya. Oh Ji-sop mengatakan inilah yang terjadi saat kau mencuri lagu orang lain. Dan Oh Ji-sop menculik Z. Pagi itu, saat bersama Cha Airang, Ha Dong-soo mendapat pandangan lagi tentang buku sketsa gambar 3 gadis cilik. Tapi gambar sketsa itu dirobek dan terlihat Z di sana dengan luka yang sangat parah. Mengerikan. Ya, Oh Ji-sop merubah targetnya, guys. Oh Ji-sop menyuruh Ha Dong-soo datang sendiri. Dan kalau terlambat, Z akan menjadi koleksi Oh Ji-sop yang berikutnya. Di waktu yang sama, bosnya Ha Dong-soo, si Pak Tua di tempat barang rongsokan didatangi oleh para anak buah pemburu organ. Para pemburu organ ini mencari Ha Dong-soo. Cha Airang bersedia membantu Ha Dong-soo yang ingin melenyapkan Oh Ji-sop. Tapi saat itu ternyata bos Min-suk, Eun-pyo, dan anak buahnya sudah mengetahui markasnya Cha Airang, guys. Cha Airang dan Ha Dong-soo akan melarikan diri,
Tapi ponsel Hadungsu dikirimi video kalau bosnya yaitu Pak Tua di barang rongsokan sedang dianiaya. Cha Airang yang kemampuan gelutnya lebih di atas Hadungsu menyuruh Hadungsu pergi menyelamatkan bos tuanya. Dan Cha Airang menghadapi gerombolannya Minsuk dan Enpyo. Tapi Cha Airang ketangkap guys. Cha Airang yang tertangkap diinterogasi oleh Minsuk dan Enpyo. Di tempat itu Minsuk dan Enpyo memeriksa semuanya. Ternyata Cha Airang memasang kamera di mana-mana dan menyelidiki organisasi pemburu organ. Siapa yang menyuruh Cha Airang melakukan ini? Cha Airang hanya mengatakan kalau Wu Jin yang ditugaskan untuk mengawasi Ojisop sudah tewas. Enpyo yang kesal langsung melukai wajah Cha Airang. Cha Airang mengatakan kalau Ojisop adalah pelaku kejahatan seni mayat dan Ojisop yang telah menghabisi Wu Jin. Lalu Minsuk memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki Ojisop. Saat itu wajah Cha Airang kembali seperti semula guys. Dan Minsuk tertawa karena merasa sudah mendapatkan jackpot. Tapi Cha Airang bukan cewek yang lemah. Cha Airang memukuli semua orang dan melarikan diri. Enpyo ingin mengejarnya tapi dicegah oleh Minsuk. Para pemburu organ ini ingin mengikuti Cha Airang dengan diam-diam. Hadungsu sampai ke tempat bosnya dan akan menyelamatkannya. Lalu dua penjahat itu menyerangnya guys. Kedua penjahat itu dengan mudah menangkap Hadungsu. Lalu saat penjahat itu akan menghabisi bos tua, Hadungsu memberontak. Dengan keadaan terikat rantai, Hadungsu mengalahkan satu penjahat. Dan Hadungsu melepaskan diri dengan memotong pergelangan tangannya. Wah. Bos tua yang melihat itu menyebut Hadungsu sebagai monster. Penjahat dua terkejut karena tangan Hadungsu kembali seperti semula. Penjahat dua menyerang Hadungsu lagi guys. Hadungsu ingin menghabisinya tapi Hadungsu berhenti. Hadungsu membebaskan bos tua dan meminta maaf. Di saat Hadungsu akan pergi, bos tua itu menyuruh Hadungsu berhati-hati dan jangan sampai terluka. Hadungsu berterima kasih pada bos tua. Hadungsu pergi dan bertemu dengan Cha Airang. Hadungsu merasa bersalah dengan semua kejadian yang terjadi guys. Dan Hadungsu ingin melakukan apapun untuk menyelamatkan orang lain. Cha Airang mengatakan ini semua bukan kesalahan Hadungsu. Semua ini adalah kesalahan si bedebah Ojisup. Lalu mengenai Z sendirilah yang memasuki kehidupan Hadungsu. Cha Airang menyadarkan Hadungsu, seharusnya Hadungsu bangga dengan tubuh yang lebih hebat, dengan tubuh manusia jenis baru yang terlahir sebagai orang aneh di abad ini. Konek adalah ras baru manusia, yang seharusnya dibenarkan adalah menyebut orang lain sebagai manusia jenis lama. Manusia jenis lama takut pada Konek dan menyebut Konek sebagai monster, atau mencoba menguasai tubuh Konek. Kenapa Hadungsu menderita karena dirinya adalah Konek? Dan apakah Hadungsu akan tetap terus hidup bersembunyi? Cha Airang berbeda. Sejak mengetahui kalau Cha Airang adalah Konek, Cha Airang mencari informasi tentang kemampuannya, belajar betapa hebatnya dan luar biasanya Konek. Jika dunia tidak bisa menerima Konek, Cha Airang ingin merubahnya dan menguasai dunia. Karena sudah sepantasnya kalau dunia dikuasai oleh ras manusia yang berevolusi. Wow, tapi Hadungsu pesimis dengan tujuan Cha Airang guys. Karena yang diketahui oleh Hadungsu, Konek hanya dirinya dan Cha Airang saja. Cha Airang menjelaskan kalau ada Konek lagi selain mereka guys. Dan Hadungsu dipastikan akan bertemu dengan para Konek ini. Saat itu, mata Hadungsu bereaksi lagi. Ojisop mengirim pesan waktu dan tempat ditentukan, pertemuan menjadi jam 11 malam. Di kantor kepolisian, file data dari kamera Wu Jin di TKP sudah dibuka, dan file itu berisi tentang semua kegiatan Ojisop guys. Tapi kalau dilihat dari tanggal di foto, tampaknya Ojisop tidak diikuti saat seni maya terjadi guys. Lalu, detektif Buck mengatakan, pada hari ini kepolisian menerima laporan kalau musisi terkenal Z telah diculik. Sebelum pingsan, saksi mengetahui kalau penyerang mengatakan tentang pencurian lagu. Detektif Chair dan Detektif Buck pergi melihat CCTV TKP. Detektif Buck memastikan pelakunya adalah Hadungsu karena penutup mata itu.
Tapi detektif Choir dengan jeli bisa menyimpulkan kalau penutup mata itu bukan Hadongsu, tapi Ojisop. Di tempat lain, Hadongsu menunggu Ojisop. Di saat mobil datang, Hadongsu menyiapkan senjatanya. Ternyata tempat itu sengaja disiapkan untuk menjebak Hadongsu, guys, dengan gas air mata. Hadongsu ditangkap oleh Ojisop. Chairang yang sudah memasang penyadap tracker di ponsel Hadongsu dari jauh mengamati pergerakan Hadongsu. Saat ini Chairang sedang berada di taman bermain yang sudah tidak terawat. Chairang mengetahui kalau dia sedang diikuti oleh anggota pemburu organ. Chairang dengan cepat langsung menghabisinya, guys. Chairang benar-benar sangat berbeda dengan Hadongsu. Chairang ke taman bermain untuk menemui seseorang. Lelaki menyeramkan yang tinggi besar itu adalah Konek Gidun. Ini baru monster, guys. Di perjalanan saat membawa Hadongsu, Ojisop hanya mengatakan, orang ditakdirkan untuk mati dan keabadian bukanlah pilihan. Dan manusia hanya bisa memilih cara mereka mati. Itu anggapan Ojisop. Hadongsu mendengar kalau Ojisop sebenarnya sedang sekarat dan akan mati. Karena hal itulah Ojisop merasa mendapatkan pencerahan. Dan memutuskan untuk mati dengan indah sambil menciptakan hal-hal yang indah, guys. Gila, guys. Hadongsu mengatakan, kau bisa mati sendiri, kenapa melibatkan orang lain? Ojisop hanya menjawab, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, entah itu hewan atau tumbuhan, semuanya melahap yang lain. Jika keindahan bisa dianggap bagian dari hidup, apa salahnya hidup sambil memangsa orang lain? Ojisop mengakui sebelum bertemu dengan Hadongsu, kehidupannya membosankan. Dan Ojisop meyakini juga kalau Hadongsu juga merasa bosan dengan tubuh yang gak bisa mati, guys. Ojisop menganggap semua tentang mata Hadongsu yang ditransplantasikan kepadanya adalah takdir. Dan Ojisop berniat mengambil semua bagian tubuh Hadongsu untuk ditransplantasikan ke tubuhnya, guys. Menyatukan tubuh. Mimin juga mikir nih, gimana caranya? Ojisop membawa Hadongsu dan memperlihatkan dokter tua yang terpajang dengan mengerikan di depannya. Ojisop menganggap itu adalah keindahan karya seni dengan medium tubuh manusia. Tapi Hadongsu hanya mencari Z. Ojisop mengatakan kalau dirinya dan Hadongsu bertolak belakang. Meski lahir ke dunia yang tidak bermakna ini, Ojisop ingin melayang ke alam keindahan abadi. Dan meskipun Hadongsu terlahir di dunia yang tidak menginginkannya, Hadongsu tetap ingin menjadi bagian dalam dunia ini. Ojisop menciptakan karya seni. Hadongsu bernyanyi. Mereka berdua secara ajaib bertemu melalui transplantasi mata. Ojisop menganggap takdir ini indah dan Ojisop mengatakan di mata dunia, dirinya dan Hadongsu diperlakukan seperti monster. Sama tapi berlawanan. Lalu hal gila ditawarkan pada Hadongsu. Ojisop meminta Hadongsu menyatu dengan dirinya dengan menempelkan tubuh Hadongsu ke kepala Ojisop. Hadongsu jelas menolaknya dan ingin Ojisop menunjukkan keberadaan Z. Ojisop menunjukkan Z dan membawanya ke hadapan Hadongsu. Kondisi Z sangat memprihatinkan, guys. Z dan gitaris kesepian akhirnya bertemu tapi dalam suasana yang menyakitkan. Hadongsu meminta maaf pada Z. Tapi saat itu Ojisop mengambil tang dan memotong jari kelingking Hadongsu, guys. Lalu Ojisop juga memotong jari kelingking milik Z. Kemudian Ojisop bereksperimen menukar jari kelingking itu, guys. Jari kelingking Hadongsu menyatu dengan Z. Jari kelingking Z ditarik menyatu dengan Hadongsu. Z sangat terkejut. Hadongsu meminta pada Ojisop agar Z dibebaskan, tapi Ojisop mengajukan syarat. Ojisop akan melepaskan Z jika Hadongsu mau menyatu dengan Ojisop. Jika Hadongsu tidak menyetujuinya, maka Z akan menjadi karya seni mayat berikutnya, guys. Di markas besar, para pemburu organ berkumpul. Mereka sepertinya akan mempersiapkan pertempuran, tapi ada yang mengetuk pintu, guys. Ternyata Chairang datang dengan raksasa Gidun. Pertarungan tak berimbang terjadi, guys. Para pemburu organ, kelompok Minsuk dan Enpyo dihabisi dengan cepat dan mengerikan, guys.
Di tempat lain, Detektif Choi dan Detektif Buck mendapat kiriman foto terbaru dari kamera yang ditemukan di TKP saat kematian Woo Jin. Dan terlihat ada foto gedung nomor 28. Segera melalui GPS dari kantor pusat, Detektif Choi dan Detektif Buck menuju ke gedung itu, guys. Detektif Buck juga meminta dikirimkan semua anggota tim SWAT ke tempat itu. Kita beralih ke Ha Dong-soo yang terbangun di dalam ruangan pendingin bersama dengan Z. Ha Dong-soo mengira Z sudah mati membeku. Ha Dong-soo merasa bersalah, marah, dan membebaskan dirinya dari belenggu. Walaupun kesakitan karena kedua pergelangan tangannya terpotong, guys. Tapi seperti yang kita lihat, kedua tangan Ha Dong-soo kembali menyatu. Saat itu, Cha Airang dan Gi-dun juga sudah sampai di tempat persembunyian Oh Ji-sop melalui GPS-nya ponsel Ha Dong-soo, guys. Cha Airang meninggalkan Gi-dun yang kecapean karena pertarungan sebelumnya, guys. Walaupun Gi-dun bertubuh besar dan menyeramkan, tapi Gi-dun seperti anak kecil. Cha Airang masuk ke dalam ruangan dan melihat seseorang dipajang di sana. Mengerikan, guys. Lalu Cha Airang mendengar suara dan mendatanginya. Suara itu adalah suara besi yang ingin didobrak oleh Ha Dong-soo, guys. Ha Dong-soo mendengar suara Cha Airang di luar. Saat Cha Airang akan membebaskan Ha Dong-soo, Oh Ji-sop menyerangnya dan membuat Cha Airang terluka, guys. Oh Ji-sop melihat Cha Airang yang bisa menyembuhkan diri. Ternyata ada konek wanita juga. Cha Airang ngajakin Oh Ji-sop ngobrol mengenai alat-alat Oh Ji-sop yang mahal, terus mengenai seni mayat. Tapi Oh Ji-sop menanyakan apa bisa kemampuan tubuh konek diwariskan ke generasi berikutnya. Dan sepertinya Cha Airang juga mencari tahu hal itu, guys. Cha Airang juga penasaran apa yang disukai oleh pemuda kaya. Apakah Oh Ji-sop akan merebut tubuh Ha Dong-soo dan akan membuat bayi dengan Cha Airang? Atau Oh Ji-sop akan merebut tubuh Cha Airang dan membuat bayi dengan Ha Dong-soo? Ngakak, guys. Oh Ji-sop menjawab, mana yang kau suka? Karena semua bagaimanapun akan melahirkan keturunan konek. Tapi Cha Airang hanya ingin Oh Ji-sop mati sekarang. Tapi kok Cha Airang terdesak ya? Hebat banget Oh Ji-sop. Cha Airang hanya bisa mendesak Oh Ji-sop sekali. Dan Oh Ji-sop menendang Cha Airang sampai jatuh ke bawah. Pertarungan terhenti saat mereka mendengar ada suara mobil berhenti, guys. Anehnya, Oh Ji-sop pergi ke atas dan meninggalkan Cha Airang. Di luar, Detektif Choi dan Detektif Buck datang. Detektif Buck akan masuk lewat atas dan Detektif Choi akan masuk dari depan. Cha Airang membebaskan Ha Dong-soo. Cha Airang mengatakan ada yang datang tapi tidak tahu siapa. Cha Airang ingin Ha Dong-soo segera menghabisi Oh Ji-sop. Dan Cha Airang hanya pergi meninggalkan Ha Dong-soo dengan mempertanyakan takdir atau kebetulan tidak akan berakhir di sini. Dan mengatakan masa depan harus diubah. Di lantai bawah, Detektif Choi ketemu dengan Gi-dun. Detektif Choi yang terkejut menembaki Gi-dun dan Gi-dun roboh. Detektif Buck yang mendengar suara tembakan segera masuk. Tapi sayang, dirinya tewas di tangan Oh Ji-sop, guys. Dan senjata Detektif Buck diambil oleh Oh Ji-sop. Lalu Detektif Choi terkejut karena orang besar yang ditembaknya itu menyembuhkan diri seperti konek. Gi-dun yang terbangun langsung memukul Detektif Choi. Saat Detektif Choi akan menembak Gi-dun, Cha Airang datang. Detektif Choi langsung mengatakan kalau mereka adalah konek. Kata-kata Detektif Choi membuat Cha Airang harus menghabisi detektif itu, guys. Detektif Choi hanya mencari Oh Ji-sop dan Ha Dong-soo. Tapi Cha Airang mengancamnya. Detektif Choi mengatakan sekalipun harus mati, Detektif Choi ingin mengungkapkan kebenarannya. Karena itu adalah tugas detektif. Cha Airang hanya mengatakan konek akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Menghabisi beberapa detektif untuk bertahan hidup itu bukanlah apa-apa. Dan saat itu, Detektif Choi mengakui mengerti penderitaan yang dialami oleh Ha Dong-soo dan Cha Airang. Ha Dong-soo bersiap untuk menghadapi Oh Ji-sop, dan Oh Ji-sop juga akan menyiapkan kejutannya, guys. Ha Dong-soo tidak seperti Oh Ji-sop. Ha Dong-soo hanya ingin hidup normal walaupun memiliki tubuh abadi, dan tidak akan pernah menyerahkan tubuhnya untuk Oh Ji-sop. Lalu Oh Ji-sop menyanyikan lagu ciptaannya Ha Dong-soo, membuat Ha Dong-soo semakin marah. Ha Dong-soo menyerang Oh Ji-sop. Oh Ji-sop menembak Ha Dong-soo 4 kali dan terakhir mengenai mata kiri Ha Dong-soo. Ha Dong-soo terlihat mengerikan, guys. Peluru habis.
Saat Ha Dong-soo menangkap Oh Ji-sop, tiba-tiba Ha Dong-soo terhenti karena lukanya yang menyembuhkan diri. Mata kiri Ha Dong-soo yang hancur tertembak juga sembuh. Lalu Ha Dong-soo melepas penutup mata kanannya dan menarik dengan paksa mata kanannya yang berada di kepala Oh Ji-sop, guys. Wah, gila. Menyeramkan sekali. Mereka berdua kesakitan. Mata kanan Ha Dong-soo telah kembali dan Ha Dong-soo menghajar Oh Ji-sop. Saat Ha Dong-soo akan menebasnya, Detektif Choi datang dan mencegahnya. Detektif Choi berjanji akan menghukum Oh Ji-sop. Detektif Choi menyuruh Ha Dong-soo dan Cho Ae-rang segera pergi sebelum tim SWAT datang. Cho Ae-rang yang mendengar sesuatu segera mengajak Ha Dong-soo pergi dari tempat itu, guys. Tapi sepertinya ada sesuatu yang lain mengejar mereka yang hanya diketahui oleh Cho Ae-rang. Waduh, ada keanehan terjadi. Ternyata di bagian mata yang diambil oleh Ha Dong-soo telah meninggalkan spesies baru di tubuh Oh Ji-sop, guys. Apakah Oh Ji-sop akan menjadi connect juga? Kalau hal itu benar, Oh Ji-sop akan menjadi musuh yang paling menakutkan dan berbahaya. Tidak hanya itu, ternyata jari kelingking Ha Dong-soo yang menempel pada Z juga mulai bergerak. Apakah Z akan menjadi connect? Kemudian di akhir drama, Ha Dong-soo dan Cho Ae-rang terjebak terkepung helikopter bersenjata. Apakah kisah ini akan berlanjut ke season kedua? Atau mungkin langsung filmnya ditamatin? Masih belum ada informasi yang jelas, guys. Tapi pastinya berikutnya Revsuto akan kembali membahasnya. Jangan lupa untuk subscribe, support terus channel Revsuto Entertainment. Super thanks untuk video ini. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya, guys. Terima kasih, bye-bye. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me, respect.